Nah, sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama sehubungan dengan permohonan justice kolaborator dari tersangka SS. Jadi memang benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni yang lalu, tim penyidik menerima surat permohonan JC atau justice kolaborator dari penasihat hukum tersangka SS. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan justice kolaborator ini ada beberapa aturan, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Jadi yang dimaksud dengan justice kolaborator adalah saksi pelaku, ya, saksi pelaku yang bekerja sama, ya, saksi pelaku yang bekerja sama yang mengungkap sesuatu yang lebih besar, katanya. Syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Ya, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Ya. Nah, setelah pemeriksaan saudara SS pada beberapa hari yang lalu, kami melakukan penelitian, ya, terhadap beberapa keterangan dan alat-alat bukti yang didapat oleh kami, Ya. Di sini kami menyimpulkan bahwa yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, ya, atau pelaku utama, sehingga yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second, ya, yang second liner atau yang kedua yang akan membuka pelaku di atasnya. Karena yang kita sangkakan di sini adalah tindak pidana korupsi, salah satunya adalah jual beli titik dan kerugian keuangan negara dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Ya. Dalam hal ini, saudara SS itu melakukan atau meminta pemohon JC terhadap sangkaan jual beli titik, sehingga yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan harus mengakui perbuatannya. Nah, dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik, ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan. Atas dasar hal tersebut, ya, kami belum bisa memenuhi permohonan justice kolaborator atau menolak permohonan justice kolaborator dari tersangka SS. Namun demikian, semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, pada penyidik, itu sangat kami hargai. Ya, semua informasi sangat kami hargai, dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian, untuk justice kolaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada. Mungkin itu yang disampaikan update terhadap kasus tindak pidana korupsi pada tata kelola MBG. Tapi bakal jadi hal yang meringankan nggak, Pak? Gimana? Akan jadi hal yang meringankan nggak? Akan kami cek dulu. Jadi gini, Pak. Semua informasi yang disampaikan oleh saksi maupun tersangka itu apabila berguna bagi penyidikan, itu pasti akan kami pertimbangkan. Ya. Itu suatu hal yang berbeda dari permohonan justice kolaborator, ya. Karena justice kolaborator itu syarat-syaratnya sudah jelas, ya. Karena memang JC itu digunakan untuk membongkar sesuatu yang jauh lebih besar, ya.
termasuk nama-nama yang pernah disampaikan oleh Pak Sony gitu ya, nama-nama dan rekaman CCTV segala macam. Untuk pengadaan CCTV memang sedang kami cek ya, sedang kami cek. Sedangkan nama-nama itu juga sedang kami pelajari ya, nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana ya, atau penyimpangan lain atau sesuatu yang lain yang lebih besar. Itu yang sedang kami dalami dalam penyidikan ini. Namun demikian, ya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa kewenangan untuk memverifikasi titik MBG itu memang ada pada yang bersangkutan. Ya, kewenangannya ada pada yang bersangkutan.